Legend Crown Warrior. Yeay! Edisi spesial hari ini kita bersama dengan seorang putri yang sangat cantik. Semua karyamu, perhatianmu hanya untuk negeriku. Yes, kita akan tersambung bersama dengan Jihan Almera Syedid. Yeay! Aktris Jawa Tengah. Oh iya, oke, ulang. Kita akan bertemu bersama dengan Jihan Almera Syedid, aktris Jawa Tengah. Oh ye. Ini kita saking ngomaknya sampai ngomong ini aja bareng ya. Kenapa ini? Ini adalah saat-saat yang paling ditunggu sama teman-teman semuanya. Soalnya Jihan kayak gitu. Jihan. Acekiler ki ai. Pak, beda Pak, ini ya Pak. Beda ya. Itu manusia cilar Pak. Beda lagi Pak. Ini Jihan Almera Syedid Pak. Nah, kita nih sengaja hari ini dandan kayak gini karena kan Jihan Almera Syedid ini adalah perwakilan dari Jawa Tengah, betul. ya kan? Jadi kalau Jawa Tengah itu kan kayak identik juga kayak Aku jijik lihat muka sendiri ya. Aku jijik, Mas. Aku jijik. Lihat nih sanggulnya lucu kan? Benar, ini. Tapi ini udah kelihatan garis rambut udah ke belakang. Ini semakin menua. Semakin ke belakang ya. Habis, say. Iya benar. Nah, Oke. ini ada yang bilang ditunggu-tunggu dari tadi. Iya, sabar ya. Jadi nggak cuma nungguin kita aja. Benar, Tapi- karena hari ini memang kebetulan di luaran lagi macet karena lagi banyak demo juga gitu kan ya. Betul. Benar, aku aja tadi sampai di jalan tuh kayak oh my god, lama banget. Gila. Tapi untungnya semuanya masih terkendali dan pasnya juga untuk teman-teman yang ingin menyuarakan aspirasinya tetap jaga kondusivitas dan pasnya juga jangan terbawa emosi, itu yang paling penting ya. Betul ya. Kalau mungkin juga perlu kamu baca-baca dulu undang-undangnya sebelum nanti kamu demo-demo ya. Pak, nggak selesai, kita punya durasi. Oh Pak. iya, kita masih menanti kehadiran Jihan Almera Syedid ya untuk bergabung bersama dengan kita. Bicim aku cek ombak dulu apakah Jihan Almera Syedid udah udah bergabung atau belum ya. Kita lihat nih 3 orang yang minta gabungan di sini. Aduh, Oh, belum ada. Oh, ini udah. Oh, sudah. Oke. Ding Ding Pak ding, oi ding Pak ding. Ding Pak ding, oi ding Pak ding. Ding. Lama banget sih kita yang dekat. Ini dia. Hai. Hai. Good evening, selamat malam Kak. Selamat malam. Wong Jawa kok gusi pening sih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Oke, Jihan, kamu bisa ini nggak sih? Kalau biasanya orang Jawa Tengah itu kan bahasanya kromo-kromo inggil gitu. Kalau kamu bisa nggak kromo inggil? Aku nggak bisa Kak kalau yang kayak gitu. Maksudnya bisa sih ngerti. Cuman kalau aku ngomongin, cuman takut salah persepsi nantinya. Because sometimes words kan ada dua arti itu. Cuman takut aja tuh kalau misalnya salah nanti ya. Oh gitu, ya sama sih. Aku tuh walaupun tinggal di Jawa, lahir di Jawa gitu kan. But cause my mom is from Lebanon gitu kan, and my dad Jawa. Jadi aku Jangan-jangan your mom is my dad's sister. Oh. Terus apa nenek gitu. kita saudaraan. I like your hair by the way. Thank you teman-teman ya. Capek nggak sih teman-teman? Mohon maaf, jijik nggak sih ngeliat kayak gini? Enggak, aku udah biasa kok. Loh. Jadi kayaknya Gigi udah pernah lah ya pakai kayak ginian waktu malam talent bakat. Ingat nggak sih kamu yang Makanya kayak familiar gitu tadi aku liatnya Kak. aku udah tahu itu pasti ya. Oke, by the way Gigi apa kabar? I'm good, Jihan baik banget, makasih. How about you guys? Alhamdulillah baik-baik aja kita sampai Baiknya kok kayaknya nggak ikhlas gitu. Kenapa? Baik-baiknya kayak nggak ikhlas. Oh enggak, aku baik-baik aja, nggak apa-apa. Emang aku nada ngomongnya suka kayak gitu. Oh gitu. Sehat-sehat ya Kak? Selama pandemik, Yes. kesibukannya ngapain aja Gigi selama pandemi? So far, Gigi mengisi hari-hari dengan photoshoot, beberapa bakti sosial, community service, pastinya juga buat menunjang dan juga mempertajam advokasinya Jihan gitu sih. So,
I've been trying to do lots of positive things lately just to keep my sanity on a flat line. Oh gitu ya. Jadi walaupun pandemi tetap super duper sibuk Super ya. duper sibuk karena memang persiapan masih terus bakalan jalan gitu kan. Ini sebenarnya di foto kamu yang rambut kemana-mana yang wus itu tuh yang paling bikin aku, oh ya ampun cantik banget gitu. Yang mana Kak? Benar. Sorry Kak. Yang rambut kesini. Yes, yes. Itu effort banget tapi ya bener nggak akan mengkhianati hasil sih. It was quite a long time. Itu Jihan berdiri itu sambil pose itu udah kepala kayak nggak bisa balik lagi setelah 30 menit di hairdo. Aku kram nih nggak bisa gerak. Siapa yang kemudian bikin pose kayak gitu? Kalau pose-nya sendiri sih memang kita usually pasti harus ada close up yang lurus frontal, profile, full body or half body gitu kan. Jadi memang ketika profile supaya nggak kelihatan terlalu monoton juga, kita coba cari apa ya. Yaudah deh aku sengsara dikit nggak apa-apa, yang penting hasilnya oke. Terus aku pose, akhirnya digarap sama Kak Buba yang bikin rambutnya Jihan gitu. Oh, Oke. Buba yang bikin rambut. Tapi kalau Jihan mau pakai rambut kayak gimana pun juga dia tetap cantik, ayu, mempesona, membahana badai ya. Cantik lah. Sejak pertama kali registrasi orang tuh udah lihat, Jihan. Benar. Udah disanding-sandingkan dengan artis Hollywood dan segala macam kayak gitu. Amin. Ya kamu merasa kayak apa namanya kayak terbebani atau kayak gimana gitu nggak sih kalau bisa makan dengan kan banyak nih yang menyamakan kamu dengan Kylie Jenner, terus ada yang menyamakan dengan siapa lagi ya? Ada banyak Banyak banget pokoknya artis-artis Hollywood terkenal. Merasa beban gak sih? Kalau beban sih nggak bisa dibilang beban ya, cause nggak ada responsibility that I have to take anyway gitu kan. Cuman mungkin kalau lebih dibilang bosen atau sering denger, iya sih sering denger. Cuman kalau terlalu banyak ganti-gantinya kayak apa emang mukanya Jihan Bunglon ya berubah-berubah terus. Tapi ya udahlah nggak apa-apa selama itu positif. Ada nggak yang kebanyakan tuh bilang kalau kamu ini kayak Kylie Jenner gitu kan? Ada nggak yang melengking jauh gitu dari yang biasanya orang-orang bilang mirip siapa gitu? Zendaya masih oke. Oh nggak, kemarin terakhir itu ada yang bilang Gigi mirip sama Ayu Azari. Sarah Azhar Iya. Sari. Karena feature-nya yang Arab ya, potongan-potongan Arab yang tegas gitu, maybe itu bikin orang kelihatan oh mungkin ada correlation-nya tuh hampir sama lah ya, mirip-mirip gitu kali ya. Aduh, aku Sorry ya, kita lagi ngelepas kode. Pusing. Makanya udah jadi cowok aja, jangan gak usah pengen jadi cewek. Nah, ini baru enak ya. Aku rasanya ngomong tuh kayak ketahan-tahan kena itu tadi ya. Oke, jadi kalau menurut kamu apa sih yang membawa kamu ya kan dari udah dari seorang aktris gitu kan tiba-tiba kamu pengen ikut menjadi seorang putri Indonesia. Emang kamu nggak sayang dengan biasanya kan kalau artis mau ikutan pageant itu kan pasti dia akan mikir yang namanya kontrak yang banyak banget ya kan. Nah, itu. Bukannya nggak kebalik. Oke, kan banyak ya Kak kalau orang-orang pada pengen ikut Putri Indonesia atau pemilihan-pemilihan itu untuk stepping stone atau sebagai batu loncatan ya, atau mungkin juga ada yang bilang cita-cita dari kecil atau mungkin untuk membanggakan province mereka atau mungkin keluarga mereka gitu ya. Maybe ada beberapa yang memang bisa diambil dari situ. Cuman untuk Jihan sendiri mengikuti pemilihan Putri Indonesia sendiri ini is a part of my life experience. Jadi it's actually a life essential for me untuk pembekalan untuk nanti ke depannya in my life. There's gonna be a lot of things I have to process inside here. Apakah it's going to be something positive ataupun negatif atau sesuatu yang Jihan itu sangat banggakan atau sangat ada banyak hal yang berharga untuk Jihan terapkan di kehidupan nantinya, or maybe there's something I regret. It's all merging of these combinations, qualities yang akhirnya nanti akan Jihan gunakan di kehidupan berikutnya setelah selesai menjabat gitu sih. So it's more than just a stepping stone ataupun turun gunung atau yang sudah Jihan ada di let's say dunia perfilman atau apa. It's not just that. Sebenarnya ada hal yang mungkin
yang Jihan melakuin untuk ikut Putri Indonesia ini, the sacrifices, the struggles, itu juga jadi pelajaran untuk Jihan atau pembekalan untuk Jihan kehidupan for the life later on in the long term gitu sih. Tapi jujur nggak sih, maksudnya kalau kayak udah terkenal duluan gitu kan, terus tiba-tiba kayak ikut kayak Putri Indonesia, kayak kamu ngerasa terbebani dengan nama yang udah kamu sandang itu sebelumnya ya gitu nggak sih? Enggak sih Kak, Jihan juga ikut nggak, I don't look at the title I bring. Walaupun ada beberapa orang yang suka bilang kayak ya cuman modal tampang atau mungkin hanya menjual nama, padahal enggak juga. I started from zero, bener-bener yang let's say untuk mempertajam si advokasinya Jihan sendiri yang sebetulnya udah lama ada. Cuman kan namanya kita mengikuti ajang, we have to package it with care, dengan baik, dengan interesting sampai akhirnya orang itu bisa terconvince dengan apa yang kita berusaha untuk campaign. Itu orang-orang bilang it's just a made up just because of the name segala macam, tapi sebenarnya enggak. And I see that Jihan coba tutup telinga aja sih kalau memang ada orang yang berusaha untuk untuk menjatuhkan Jihan atau menurunkan my confidence with what they're trying to say. I just simply close my ears, filter, take what's good and segala macam. So it's not going to affect that much dengan apa yang Jihan sudah capai sebelum Jihan ikut ataupun sesudah ataupun sekarang gitu sih Kak. Jadi it doesn't really affect anything. Oke. Nah kalau misalnya boleh tahu, ini advokasi apa sih sebenarnya yang Jihan usung waktu ke Putri Indonesia ini? Dan kedepannya mungkin apakah sama membawa advokasi yang sama di supranasional? Iya, advokasinya Jihan itu sebenarnya sebuah movement Kak. Sebuah movement where it's called Act Your Thoughts Movement. Dan itu bisa banyak faktor ya. So it's not only about one thing. Hanya contohnya Jihan itu dengan charity atau melakukan donation dengan sering datang ke orphanage ataupun ke foster homes atau mungkin melihat orang yang kekurangan atau membutuhkan. So I lend a helping hand. That's what I do. Itu hanya sebagai contoh. Cuman this could be applicable to a lot of things. Kayak ini contoh paling mudah aja. Misalnya, aduh aku ngeliat ini nih, pengen ini tapi antar aja deh. Nah antarnya aja tuh. Terus stepnya setelah kalian ucapkan atau ada di kepala kalian tuh apa sih yang mau kalian lakuin? Kayak gitu sih. So it's just an urge atau kayak Jihan mau ngedorong dengan what we're trying to example or with what we're trying to practice. Ini loh kita aja bisa loh. Kita punya tagline atau kita punya let's say positive motto atau positive activity yang akhirnya bisa berjalan kok dengan Act Your Thoughts ini, because kita udah put this mantra inside our heads, inside our hearts yang akhirnya bisa berjalan. So I'm here to convince and to help people to pursue what they're trying to aim in their heads and in their hearts as long as it's positive and it's good. Ini termasuk yang kamu promote jualan t-shirt itu ya? Ya, dan itu akhirnya jadi mendukung gitu loh Kak, kayak oke, kita harus berkembang nih, kita nggak bisa di sini aja. Gimana ya caranya untuk kita berinovasi yang akhirnya orang tuh bisa, ini aja bisa kok, kenapa kita enggak? Yang kayak gitu loh Kak. Jadi I'm trying to support people in my way so that they feel triggered to do the same or do even better than me. Berarti sampai sekarang advokasinya masih jalan dan ini juga yang nantinya yang akan kamu bawa di Miss Supranational. Ya, di Miss Supra juga nanti Jihan bawa, cuman mungkin harus dikemas lebih baik lagi gitu sih. Dan lebih lengkap supaya orang-orang itu bisa benar-benar mengerti secara utuh gitu kan. Tapi emang Miss Supranational itu kayak harus ada advokasinya juga nggak sih sebenarnya? Kalau yang sudah Jihan teliti ya, nggak. Jihan udah obrolin sama alumni-alumni juga. It's not mandatory or fundamental sih sebetulnya. Bahkan seperti beberapa hal tuh memang masih dicari identitinya. Apa sih yang dicari sama Miss Supra? What is the quality of Miss Supra? Itu tuh masih dicari. Sampai sekarang pun Jihan juga masih observe sih. Kira-kira what will make my points get higher? If I do this, would they look at me? If I do that, will it add up to my points? Kayak gitu. Dan aku pun juga masih belum bisa nemu the certain thing because I've been trying my best and I've tried everything that I could supaya mereka bisa at least, well not only the organization ya, bahkan orang-orang pun yang juga yang orang-orang yang memang interest dengan Miss Supranational
mereka pun juga bisa akhirnya melirik Jihan, because I mean like that's what they're trying to do, isn't it? As a beauty queen or as a public figure, that's what you're trying to do, be a role model gitu kan. Jadi ya Jihan masih coba cari sih dan masih menggali terus dan terus gitu kan. Nah, banyak yang bilang kalau Miss Supra itu nyari yang lincah gitu, yang pinter zumba atau anak-anak yang pinter apa gitu, yang pinter ngedance. Iya, soalnya kan ada sesi yang gini. Dulu malah zamannya Intan itu ada kayak pakai sepeda. Oh iya benar, sepeda statis. Iya. Yang salto-salto gitu kan, pokoknya gitu. Pakai pita-pita apalah. Bener. Kalau menurut kamu bener nggak sih tentang pendapat tentang itu, kalau di Supra itu ya kamu harus yang lincah gitu kan, kamu harus bisa senam, bisa olahraga, bisa macam-macam. Mungkin kalau yang Jihan lihat Kak, Miss Supra itu lebih menjurus ke performance and shows, like it's basically they want to sell the show. Dan patokannya Jihan pada waktu itu, oh Miss Supra ini sama dengan let's say contoh Victoria's Secret fashion show. So when they're on stage, that's what they want to see. They don't want to see people being nervous atau karena they just want these girls to show their best and their energetic side, and they just want to see a whole of really great performance yang pokoknya dengar musik, okay, kita joget as a natural and all those stuff. So they want us to have fun as well, and because if we have fun, the audience is gonna have fun as well, dan mereka akan carried away with what we're trying to show, kayak gitu kan. Dan well basically that's what I see dari Miss Supra nih. Mereka tuh memang lebih cenderung ke performance sih Kak, gitu. Dan entertainment ya yang dikedepankan gitu ya. Nah, tapi gara-gara hal ini banyak orang yang berasumsi kalau Miss Supranational itu tidak butuh sosok yang memiliki public speaking yang baik gitu kan. So what do you think about that? Okay, public speaking yang baik. Aku mungkin tahu sih kenapa this kind of question comes back to me atau sering banget dituju ke Jihan ya. This is the problem with people sometimes. They only judge a person from one mistake they've done. Seperti kemarin mungkin yang bikin orang menilai Jihan itu public speakingnya kurang bagus atau wawasannya kurang luas, itu karena waktu di atas panggung jawaban Jihan memang sedikit terlalu frontal atau memang ada sedikit kendala atau gap di situ. Actually, I'm not nervous, or I mean like of course you're nervous because I'm nervous because it's been a long time since I've been in front of lots of people, terutama with all these crowds cheering, itu memang jujur bikin jijik deg-degan sih. Tapi it doesn't mean that, I mean, orang yang paling pintar di dunia pun juga kalau memang ada stage fright juga bisa langsung blank aja gitu loh Kak. So I don't think that that's one place for some people to judge kayak, oh public speakingnya nggak bagus baru dijawab gitu aja langsung gini. I don't think that's actually bukan di circumstance yang pas sih untuk menilai sebenarnya. Tapi ya, again, going back, is public speaking important? It's important, but it's not fundamental. Because I remember signing up for a a beauty queen contest, not a brain quest. So it's really good if you can be speaking and presenting yourself as well as possible. Tapi bukan berarti you have to be the most intelligent person in the world. I mean, if you have all those, you're gonna be even better than this. And I think that public speaking is not just about speaking on top of a podium or behind a podium, but it's how you're able to communicate with people, how you're able to embrace, gimana kita bisa merangkul orang, gimana mereka itu bisa mengerti dan kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, nggak hanya kita, because it's gonna be selfish, isn't it? So that's what I think. Tapi it goes back to each and every perspective to a person, gitu sih Kak. So that's how I feel and that's what I believe. And of course I'm still consuming what people are trying to tell me. Jihan juga masih memfilter atau masih menerima pendapat atau kritikan dari orang, especially if it's gonna be good for me and I'm learning. But just like not only for me ya, untuk semuanya Kak. We're still progressing. It doesn't mean that if we don't show it, we don't have it. Gitu. Okay. Nah, by the way kan kemarin setelah kamu menang Putri Indonesia, itu kan sempat beberapa saat juga bareng sama Miss Supranational 2019, and Antonia
Porks. Ya, answernya. Istilah Jawa, tapi rada aneh nanti kamu ngomong. Belibet ya Mas ya. Sempat beberapa hari nih sama Antonia Proxil. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari sosok N? Kalau orang Thailand bilang itu PN, PN, PN. Lama di Thailand soalnya. Her natural self. She is very natural. Bahkan waktu Gigi pertama kali ketemu sama Anne pun, bayangannya Gigi itu udah kayak yang, okay, she's gonna be very queenly, she's going to be very delicate in how she's going to say something, she's going to be very manageable, she's gonna be very arranged, kayak kalau misalnya semua tuh kayak udah diatur, ada aturannya. Ternyata enggak, when she's tired, she's like, let's talk inside, I'm a little bit tired. Walaupun dengan hormat, tapi walaupun casual, tapi tetap dengan hormat dan tetap with the way that she's wearing a crown, and that's how she's supposed to be. You're wearing a crown, you have to respect it, and yeah, she could carry herself walaupun dengan dirinya sendiri gitu sih Kak. Dan that's what I really like. Like, well, I was Jihan lagi communicate, lagi bicara ngobrol sama Anne, and I was asking like, so how was things going? Terus kayak setelah menjabat lah, what do you feel with? Maksudnya Jihan sering lihat kayak Anne pakai kaos Metallica or like kaos band segala macam. Because I'm also like that, so I was like, I see a little me in her. So I mean, like maksudnya ada persamaan. I try to be as presentable in front of people when I'm wearing a dress and my sash and my crown. Gigi juga masih bisa menjadi orang yang as who I am at the first place. Mau dengerin lagu rock apalah ya silahkan, nggak apa-apa, nggak. It's not going to change you. That's what you're trying to maksudnya banyak juga tagline yang love yourself, be true to yourself, and that's it. And that's actually, it has a correlation to Actor Thoughts movement, so yeah. Itu kalau si N ya, kalau misalnya bagi Gigi sendiri, kan kalau misalnya di dunia keartisan tuh, ngondek-ngondek segala rupa, aduh, nyantai gitu, kan perkataan pasnya. Tapi setelah jadi putri sendiri, apakah ada yang harus sedikit direm atau apa kayak gitu, atau tetap seperti biasa aja? Karena kalau jadi putri itu kayak beda banget ya. Bahkan kalau seorang putri gitu kan, mau kentut aja dia harus mengurung diri. Harus isolasi dulu ya. Oke. Aduh. Gitu. Kamu tetap seperti dulu atau gimana? Kalau buat Gigi sih sebenarnya lebih ke bagaimana kita, kapan kita harus membawa diri dengan benar sih sebenarnya. So, especially Gigi dulu, as an actor, there's a lot of things I have to promote. Contoh kayak misalnya ada beberapa karakter yang Jihan mainkan, yang memang let's say sassy and all this, like when I talk with all those unlikely word, kata-kata yang kurang queenly atau bukan kurang baik sih, cuman kayak sedikit ke arah slang lah. Tapi ya balik lagi, it's not me, it's my role. Tapi that's one thing that people should try to understand. Kadang kan kalau emang orang yang nggak suka akan cari salah-salahnya orang gitu kan. Tapi what I see is harus lebih minimalisir aja sih Kak, apa yang harus Jihan posting. Kayak misalnya kita as an actor or as a bisa dibilang seniman lah, kita tuh lebih ke jiwa bebas di mana we can just express anything with respect ya, tapi ya bukan yang terus sembarangan. We can express anything, mau pakai apa aja terserah. Kita mau nulis puisi yang istilahnya mungkin menyindir atau apa, itu masih kayak ya udahlah. Sedangkan kalau di beauty pageant, you're supposed to stand for what you have in mind, tapi somehow you're also obligated atau dituntut untuk menjadi orang yang sempurna when nobody is actually perfect. So for me, I'd rather stay quiet daripada salah. Jadi mending kurangin deh daripada Jihan nggak bisa menyesuaikan kapan harus berbicara, kapan harus mengeluarkan pendapat yang ternyata bisa menjadi controversial, something like that. So it's just about balancing gitu sih Kak. Oke, nah Gigi kan kamu awalnya kan dari acting gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau kebanyakan acting kayak gitu kebawa nggak sih ke sifat asli kita yang sesungguhnya? Alhamdulillah kalau buat Gigi nggak sih. Bener. Gimana Kak? Sorry tadi mute.
Enggak, kan biasanya kalau orang berakting itu kan perlu pendalaman karakter. Bahkan banyak banyak pula kalau terutama kalau kayak artis Hollywood ya, setelah mereka acting apa gitu, dia mendalami banget, bahkan mereka harus datang kayak ke psikiater gitu kan untuk menghilangkan karakternya yang itu biar nggak keikut-ikut. Kalau menurut kamu bener nggak sih kadang terlalu banyak acting di film itu bisa ngefek ke kehidupan kita, jadi kayak kita kebawa-bawa dengan peran kita itu sendiri? Itu ada possibilities yang cukup besar, tapi so far I feel grateful that Jihan memang belum ada mengalami hal seperti itu sih. Dan so far juga peran-peran yang ada di Indonesia belum sesignifikan atau yang very out of the box seperti yang di luar. Mungkin contoh yang paling mudah untuk orang yang paling dikenal ya, let's say Heath Ledger as the Joker. That's what happened to him because he was trying to be this he's psychopathic and all that, dan akhirnya he came to an end. Hal-hal kayak gitu sih Kak. So kalau di luar atau mungkin sebenarnya kita nggak bisa nyalahin role-nya juga sih, tapi dari orangnya juga, are they willing or are they really hardworking sampai kita akhirnya I have to do all I can buat to rock this role or this character. Tapi mungkin di sini belum yang segitunya, mungkin aku juga nggak tahu ya. Tapi so far Gigi juga baru dapat beberapa chances untuk memerankan beberapa role yang masih bisa dibilang quite light gitu sih. Masih aman ya. Jadi kamu nggak akan ke bawah-bawah juga. Ya ke bawah-bawah. Belum. Oh, ya. Kalau ini Blair Hadiningrat, kalau aku Blur Hadiswara. Jadi kalau melihat gitu aduh, Blur. Nah, Ji, ini kan kamu udah menjadi seorang putri Indonesia kayak gitu kan. Nah, ini di masa menjabat sebagai seorang putri ini masih acting juga atau gimana? Sebetulnya kemarin itu Gigi tuh harusnya udah mulai syuting Gossip Girl yang kedua. But then it was just tinggal 1 hari Kak, sampai akhirnya besok tuh syuting. Cuman akhirnya dari pihak production memang dan produser juga, Allah dan bener-bener kayak udah deh, jangan deh kita postpone aja. Tapi memang kemarin masih di kira-kira maybe in 3 weeks. Kita lihat nanti kalau 3 weeks udah mulai kondusif kita jalan, tapi kalau enggak ya undurin lagi, baru yang kayak gitu sih Kak. So memang di postpone, but that does not make me stop learning about acting juga, because I'm still in contact with a few of the directors dan juga kayak Bunia di director utamanya. Kita juga masih kontak-kontakan terus, masih sering ketemu and all those stuff. So ya masih banyak sharing walaupun nggak bisa langsung dieksekusi, tapi banyak pelajaran yang Gigi dapat dari all those important people for me. Jadi jalan 2 kontrak masih bisa ya? Well, that's going to be a different story, tapi selama tidak mengganggu jadwal yang memang sudah ditetapkan oleh YPI ataupun organisasi yang kita ada sekarang gitu sih Kak. So selama nggak mengganggu ya nggak masalah gitu. Ya sebenarnya pokoknya kalau ada kemauan ya, walaupun banyak kontrak itu kita bisa ya. Bisa. Ya. Tapi ya memang pasti ada konsekuensi. Cuman it depends on whether are you capable to hold on to that commitment and consequence or not, kayak gitu aja. Kalau Jian sih quite a laid back person, jadi kayak ya udah ada ya sudah, nggak juga nggak apa-apa yang kayak gitu sih. Jadi nggak usah dibikin sepanang, kalau sepanang mumet Kak. Orang bule ngomong aduh sepanang mumet. Jadi by the way, Gigi kemarin itu kan aku sempat ke Semarang gitu kan ya. Terus aku sempat jalan-jalan ke mana itu namanya Thousand Doors. Thousand Doors. Ya. I saw that on your Instagram. Terus kan di situ kayak ada banyak lorong-lorong dan aku tuh kayak mikir kalau wah ini jangan-jangan kamu pernah latihan catwalk di situ, jangan-jangan kalau melihat lorong-lorongnya sehingga cuma latihan. Waktu aku syuting buat video profile untuk Putri Indonesia, Gigi jalan di situ jam 10 atau 11 malam di situ. Udah kipas beberapa kali take di situ, tapi cuma masuk 2 detik. Okay, it's fine, tapi ya it was an experience. Oke, terus jangan-jangan kamu terinspirasi Encok Walk juga dari situ, jangan-jangan ya? Encok Walk itu sebenarnya awal mulanya itu nggak ketidaksengajaan Kak. So waktu itu Gigi dari acara FFI
I was hosting out, not hosting, nominee calling. Terus waktu pulang kan masih ada temen aku yang make upin aku. Akhirnya bilang, Gigi lorongnya lightingnya bagus, jalan dong. Oh ya udah, itu jalan. Gigi pakai bajunya Kak Anas. Iya kan, mermaid gitu. Terus dia bilang, iya yang gold. Akhirnya temen aku bilang, muter-muter, coba muter beberapa kali. Oke, terus kayak udah muter setengah jalan. Aduh, ini kan ada klebetnya, ada mermaid ya, ada buntutnya kan. Wah, nyerimpet nih. Terus akhirnya aku muter, tapi kayak agak apa sih bahasa Indonesia ya? Aku mau bilang begagah. Gak apa tuh namanya, agak kebuka gitu kakinya. Akhirnya muter beberapa kali, akhirnya teman aku bilang, itu kok mutermu bagus sih, dilihat ini aja jadi signature kamu. Kak, itu tuh nggak sengaja, itu kayak mau keserimpet gitu loh. Bilang, ya udah dibagusin aja. Akhirnya waktu encok pun itu sebenarnya nggak bisa nahan balance, yang akhirnya kayak mau jatuh tahan. Oke. Terus akhirnya bagus jadinya. So I was juga ternyata ketidaksengajaan ini. Melatih terus dan itu menjadi signaturenya kamu gitu ya. Akhirnya iya Kak. Itu namanya encok estetik. Kalau aku pakai encok sama perut, jadi nggak nyampe, mama. Pinggang aja udah nggak ada. Udah nggak ada pinggang ya. Sekarang kita ngomongin persiapan untuk ke Miss Supranasional, karena kalau misalnya kita nggak nanya persiapan, kita bakalan dimarahin sama netizen. Bener. Karena kan banyak persiapan kamu kan cukup lama sebenarnya gitu ya. Apakah kamu semakin santuy atau malah semakin, aduh aku harus tiap hari malah kesempatan nih. Kesempatan biar lebih moncer nanti waktu di Miss Supra. Piendo. Nah aku nggak bercanda. Kalau Gigi sendiri sih, it's my job for me myself untuk bisa menyesuaikan timbangan balance. I have to balance the scale, karena I'm the type yang kalau memang terlalu lama nyantai jadi males, tapi kalau terlalu banyak atau terlalu terlalu cepat jalannya, I run out of ideas, which is dua-duanya bagus. Kalau aku run out of ideas, itu jadi trigger buat Gigi untuk harus lebih mikir kreatif, apalagi ya, kamu udah ini paling topnya segini nih, harus kamu tingkatin lagi gimana nih. Dan untungnya I have my mother who's always very supportive, yang kayak bilang, ya kamu nggak bisa gitu deh, kamu harus gini, kamu harus gitu ya, terserah, kalau kamu mau diem aja ya mama juga ikut diem. Nah kalau mama udah mulai ngomong gitu, that's the time I get scared, karena bener-bener nggak, ya udah kan kamu mau gitu, mama diem aja, nggak usah bantuin gini. Ya udah deh, ya udah mah, akhirnya aku turutin. Dan setelah aku turutin lagi, di situ I start to create it, aku yang mulai ngembangin lagi gitu sih Kak. So tinggal kalau aku udah, ini agak padat kan dalam 1 bulan ini, aku lagi minta izin buat ke mama sih, mah boleh liburan nggak? Dan ini baru ini Gigi bisa sounding, baru bisa speak up to my mom, makanya aku butuh liburan deh. Dan liburan aku bukan yang libur di rumah tidur, bukan yang gitu, tapi yang I want to see the ocean, I want to go on a hike, yang those kind of stuff, yang nggak usah diganggu dengan hal-hal, Dek jangan lupa ya ini, atau kayak Gigi jangan ini ya, jangan itu ya, oh Gigi besok kamu ini, can I please have at least 1 week, atau kayak ngomong gitu. Dan akhirnya ini sedikit demi sedikit mau terrealisasi nih, karena dari jadwal yang Gigi bikin personally, yang aku harus photoshoot, harus ini, harus itu, udah mulai dicoret, jadi udah mulai menipis, so I can finally go on a vacation. Kayaknya Gigi nih dalam keluarga ini yang benar-benar keras nih mama nih kayaknya ya. Ember. Kamu harus gini. Kalau papa mungkin lebih woles kali ya. Papa strict banget, keras, tapi woles, tapi ngikutin mama juga. Jadi kayak, ya udah, pentolannya itu mama. Kalau bilang, ya you can do whatever you want. Terus, tapi kamu gini, ya udah talk to your mom. Waduh, udah sama aja nih ujung-ujungnya. Iya. Sama aja gitu ya. Mau ngadep ke Lebanon gitu ya. Bisa. Ngomong-ngomong di Lebanon, dengar-dengar kemarin waktu ada ledakan itu impact juga ya ke keluarga dari Gigi yang ada di sana. Iya Kak. So one of my dad's relative itu kena, dan akhirnya ada sekitar 150 atau 200 jahitan gitu di badannya. Ya itu. Kemudian juga ada beberapa bangunan yang hancur. Ada satu hancur yang memang sedikit lebih deket ke itu ya, TKP ya. Tapi kalau rumahnya Gigi atau kayak bangunannya gedungnya ayah itu, bapak,
cuman kayak kacanya yang kena sama kayak beberapa reruntuhan gitu-gitu aja sih. Jadi masih foundationnya pun masih kuat, tinggal kayaknya harus dipoles, harus diinjek aja gitu sih. Syukurlah ya. Oke, yaudah jangan kita ngomongin lagi, sedih lagi ya. Oh iya, Sedih lagi kalau ngomongin. Sedih lagi gara-gara nggak ngomongin persiapan Miss Supra. Bener banget. Tapi kalau ngomongin latihan kamu nih, Gigi, yang paling kamu banyakin porsinya apa nih? Olahraga. Lebih banyak ke olahraga sih sebenarnya latihannya. Karena memang ada beberapa apa ya? Kalau mau dibilang standar sih sebenarnya nggak juga. Karena kalau orang-orang pada bilang Gigi masih kurang kurus atau apa, ya I could agree karena itu kan mungkin pendapat orang atau mereka interestnya orang tuh kayak apa, atau mungkin lebih seringnya yang dipilih tuh yang badannya begini mungkin ya. Cuman as long as I feel good and I feel confident, I think that's all that matters. Dan Gigi pun juga orangnya kan suka olahraga. Jadi kalau ada badan yang agak sedikit loose, pasti aku pun juga terganggu dengan aku harus olahraga. Tapi memang PR-nya itu kalau Gigi olahraga jadi mekar, jadi kayak buff gitu. So ini lagi nyari nih olahraga apa ya yang memang olahraga yang suitable, yang bisa bikin Gigi itu kelihatan tone atau lean gitu. Dan biasanya yang bikin tone atau lean Gigi nggak suka, kayak misalnya yoga, aduh ya gitu doang, jadi kayak I have to look for something else. Karena Gigi ini kayaknya orangnya kan yang seru-seru gitu ya. Iya, jadi lebih suka ke yang active sport kayak apa cardio dan segala macam daripada yang stres. Yeah. Pernah lah Kak sama teman-teman gitu kan, gaya-gaya yoga meditasi. Ya semua tuh pada bisa go with the flow aja, kayak enjoy aja. Gigi yang udah ketip ngeliatin, aduh ada belum melek nih. Aduh lama banget nih, aduh kapan selesai nih, udah kayak gitu-gitu terus. Iya. Padahal yoga tuh harus konsentrasi ya. Konsentrasi. Pak diem gitu aja stretch, kadang jarem juga. Jarem. Orang-orang yang dari luar Jawa nggak ngerti apa itu jarem. Jarem bahasa Inggrisnya apa sih, Gigi? Jarem tuh sore. Like, I Oh. feel sore, like strange. Aku kira jurang. Jarem. Bukan. Kalau nggak kemeng ya. Kemeng kalau bukan jarem. Kemang itu. Ji, kaos Putri Indonesia kayak gini masih disimpan nggak sih? Itu masih ada di situ. Di Jamu juga ada, yang Paradam juga ada. Terus apa lagi, I Love Yourself juga masih ada. Di sini memang. Ada belakang nih ada. Benar. By the way, Gigi, ini kan kamu tuh di page luar dimanapun gitu ya, semuanya ini menjagokan kamu sebagai pemenang Miss Supranational. Bahkan kita ini pageant lover Indonesia ini juga berharap yakin banget kalau kamu tuh bisa bawa yang namanya Blue Crown into Indonesia. Ya, ke Indonesia. Karena kita hampir beberapa kali mau dapat, cuman nyaris-nyaris doang gitu kan. Akhirnya nggak jadi dapat. Nah, banyak yang bilang kalau kamu ini adalah kandidat yang menurut pageant lover semuanya ini udah paling perfect lah gitu. Ini menjadi beban tersendiri nggak sih buat kamu? Kalau dibilang beban sih enggak ya Kak. Cuman bukan beban tapi lebih ke fear, because I fear of disappointing people. Itu satu sih sebenarnya. Dan memang dari awal, even when I was from school, I was still at school, kalau misalnya mau memutuskan sesuatu, misalnya mau ngambil job ini atau ada project ini atau itu yang akhirnya harus ada sesuatu yang dikorbankan, I always ask, misalnya kalau pada waktu itu kan sama keluarga ya, sama mama sama papa itu nggak kecewa nggak kalau Gigi gini. Jadi itu memang udah dari kecil yang it finally shows atau it labels my fear even clearer. Jadi aku bisa lihat kayak yang aku takutin itu ternyata tuh hanya lebih ke mengecewakan orang gitu sih. Jadi I'm still doing my best. Of course I'm doing my best. I will give anything I could. Kalau memang ada, makanya kalau memang ada haters atau ada yang mengkritik Gigi, itu justru malah aku jadi motivasi, ataupun ya tapi disortir ya Kak. Motivasi mana yang memang kritikan mana yang akhirnya bisa jadi motivasi. Tapi kalau memang ada kritikan yang hanya semata-mata untuk menjatuhkan atau kayak just untuk kayak mengolok-olok aja, ya udah dilewatin aja. Malah cuman bikin kayak hanya menuhin tapi nggak ada
apa faedahnya juga gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, untungnya juga Gigi orangnya agak santai, jadi kayak kalau baca-baca yang terutama nggak kenal juga sih, karena nggak kenal jadi ya it's not going to affect me that much anyway. So ya aku terima, aku apa namanya, like for example lots of people are getting scared of my public speaking and all that. They're scared, tapi ya udah aku tampung. Mereka takut akan badannya Gigi, ya udah aku pun juga akhirnya lebih aktif lagi dengan olahraga. Terus misalnya untuk pakaian, Gigi pun juga ya sedikit agak beli ini beli itu untuk nyoba apa ya yang fit sama aku. Karena kadang kan kalau memang kita depend on a designer ataupun stylist or maybe hanya kayak fashion consultant, sometimes if you don't try it on your own, it's not enough. You feel kayak aduh kok kurang serak ya, aku masih pengen nyobain lagi, dan akhirnya that's what I'm doing. So yes, I'm still preparing dengan photoshoot yang ada sekarang pun itu juga buat ngasah sih, bukan hanya untuk ya adalah beberapa komen yang bilang photoshoot terus segala macam, kayak loh ini kan juga a part of the preparation. This is also for you guys. Why are you kenapa malah bukan diejek, tapi kenapa malah di komen secara yang kurang enak atau kurang baik. This is also for you, yang kayak gitu loh. Cuman ya Gigi terima yang akhirnya if you think this is photoshoot terus, oke, aku bakal balance semuanya. Kalian butuh apa lagi? You want me to show my transformation on my body? Okay, I will show you this. You want to see my advocacy more? Okay, I'll show you that too. Jadi itu malah bikin Gigi trigger untuk lebih berkembang lagi gitu sih. Nah, talking about your body, yeah. How do you feel when the so-called pageant lover criticize you on your body? How do I feel? I feel fine actually. I don't see anything I have to be scared of. Karena balik lagi, untungnya I have a foundation on myself that I'm a laid back person. I'm easygoing. I can simply listen to what people want to tell me. Gigi juga nggak menutup telinga atau menutup mata kalau ada orang yang mau memberikan pendapat atau kritikan. So ya tinggal lihat aja kayak bener nggak ujian badannya gini terlalu terlalu gemuk lemak atau kayak basah segala macam. Ya yain aja. Kalau misalnya emang bener ya aku bakal benerin, tapi kalau memang enggak ya coret, geser ke kritikan berikutnya. Terus kritikan berikutnya gitu lagi sih. Jadi ya I feel fine, and plus juga kita punya tagline love yourself. So that's what I'm doing. I love myself, but it doesn't mean that I don't care about what you say. I care, but I love myself first, because I used to put myself last, and that's not going to work if you want to make others happy about it, about yourself, and about how you deliver your positiveness to people. Gitu sih Kak. Oke, baik. Kita akan segera menuju ke sesi yang cukup mendebarkan. Ya, ini seperti biasa. Ada beberapa pertanyaan titipan yang masuk ke kita dari teman-teman pageant lovers yang sudah meninggalkan komentarnya di di postingan di Pageant Crowd. Dan akhirnya akan kita tanyakan langsung kepada Jihan. Tetapi caranya akan sedikit berbeda. Jihan harus ala-ala waktu jawab pertanyaan on stage waktu di acara pageant. Betul. Dan yang akan memberikan pertanyaan adalah Dewan Juri. Okay. Exciting. Oke, jadi aku juga excited. Hanya telah 10 menit gara-gara nyiapin ini, Ji. So you have to choose dari nomor 1, yang nomor 1 sampai nomor 10. Benar. Oke, kamu MC-nya ya. Iya. Oke. Kamu minggir dulu, Dewan Juri. Oke, aku siap. Oke. Dewan Juri. Menyingkir. Dewan Juri. Baiklah finalis dari Jawa Tengah, Jihan Almira Syedid. Mau pilih nomor berapa? I choose number 4. Number 4. Ya, bagi sebagian orang, angka 4 ini adalah angka yang cukup menakutkan, tetapi bentar aku ketawa lihat dia. Tapi kayak Jihan Almira Syedid memilih nomor 4. Baik, Dewan Juri yang akan memberikan pertanyaan dari nomor 4 adalah
Miss Universe from USA, Brooke Maheleni Lee. สวัสดีค่ะ Hello. Salah ya, oke. Hula-hula. Hi, Gigi, how are you today? I'm great. Thank you. How are you? I'm great. Thank you for asking. Oh my God, wait a minute. Fine. Are you ready to answer my question? Certainly I am. Okay, you can answer in Bahasa or in English or even Arabic, yeah? Okay, thank you. You choose number 10. Four. Oh, sorry. Okay, are you ready? Yes. I won't mute your mic, don't worry. Okay, the question is, what is your biggest fear? Thank you for the question. And You're I would welcome. answer. My biggest fear in my life has been disappointing people, and especially my family. I've always put myself last to make people happy. But I realized that that is not actually the most mandatory thing and the most crucial thing in the life of anyone. Because when you are happy, because when you are fearless, that's the time you're able to deliver what you want people to feel about you. And because I'm afraid to disappoint people, I try to put that aside and be bold and be happy for myself and be fulfilled and sated for myself. So as well, people outside, whoever meets me outside, is able to feel what I want them to feel from the positive side. Thank you. I'm crying because I don't understand. Don't worry, I have a translator right down below. Subtitlenya di bawah ya. Subtitlenya di bawah ya. Oke. Ketinggalan spasi lo salah ya. Bukan itu maksudnya. Ngerti ya yang Gigi bilang tadi, ya Allah gitu. Memang apa namanya, salah satu ketakutan dari Gigi adalah membuat orang itu jadi ini ya, jadi tapi ya walaupun kayak gitu mengutamakan diri sendiri biar diri sendiri happy, biar bisa memberikan yang terbaik buat semua, intinya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Gigi mau pertanyaan nomor berapa? Okay, let's go down to 8. Number 8. Yes. Oke, pertanyaan nomor 8 akan disampaikan oleh Menteri Pariwisata Lebanon. Hey, assalamualaikum, Gigi. Waalaikumsalam. كيف حالك هذا اليوم خير؟ Aduh, balasnya gimana tuh? Now I need a translator. Apa kabar? Baka Banyo. Thank you. I'm good. Thank you very much. Okay, I'm going to speak in English. Don't worry, I can speak in English even though I'm living in Lebanon. Yeah. Well, what number? Number 8. 8. Number 8. Okay. Oh my gosh, this is so difficult. Are you ready, Gigi? Inshallah. 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 Okay. Well, the question is, as an actress yourself, how do you feel about the diversity in Indonesian film and TV industry? Be it the ethnicities of the actors or actresses as well as the characters being portrayed. Shukran. Thank Okay. you for the question. Hold on. Okay. What I feel about the Indonesia's film industry, I feel so happy that it has been stepping up in a lot of ways. I'm so happy that writers, script writers, even directors and producers are able to craft their work and their masterpieces even better through diversities and ethnicities and all those cultural differences into one, so that people from outside or people who are not discovered through this culture and ethnicities are able to be, to be shown and to be felt by the world and to be understood about the world.
And I'm so glad that Indonesia has been so brave, and actually they have won a lot of awards for that. And I cannot wait to see them even improve and elevate much, much better. Thank you. Syukran. Bagaimana? Masya Allah. Al-ijabah jawabannya sangat luar biasa. Jawabannya ijabah ya. Kemarin kita masih punya 50 pertanyaan lagi, jadi kita tadi juga udah nyiapin 50 properties ya untuk itu semuanya. Nanti kalau ada yang kurang, aku bantu, nggak apa-apa. Dari sini virtual. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Gigi mau nomor berapa? Nomor 2. Dua. Number 2. Question number 2 akan hadir dari Menteri Pemberdayaan Waria Republik Saudi. Yes, please. Bu Menteri. Oh, Hai Gigi, gimana doska, kabar Oska? Bingung suruh jawabnya gimana ya? Banyak Oska-Oskanya ya. Ya, oke. Baik, Gigi tadi pilih nomor berapa sih? Number 2. Nomor 2-nya, oke. Duanya, Pak. Oke. Yep, choose the question. Nomor berapa sih? Nomor loro. Oke. Dibaca dalam bahasa Waria. Giginya yang nggak ngerti. Ya, oke. Tim timer deska. Nah, Gigi, pertanyaannya sangat mudah saja. Jawabannya Jika kamu diberikan kesempatan untuk merubah salah satu undang-undang di Indonesia, kira-kira undang-undang apa yang ingin kamu rubah? Okay. May I please answer this in English? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, banci Aku takutnya kalau ada yang nontonnya worldwide loh, nanti malah mereka nggak ngerti gimana tuh. Nggak bercanda. Oke. Jawab. Kamu boleh pakai bahasa Waria English ya? Okay. Bingung. Okay, you can answer in English. Okay. One thing that I really want the law to, or the government to change, is actually more of improving the equality of the human resources as well. I can say this because I have seen a lot of people who is unfeasible, who does not get what they deserve, who does not get as much as what they have worked hard for, and I believe that they need an equality for this. What they've put out, they must get too. I'm not sure which exact law clause this is, but I'm sure that there is something that can be fixed about that or upon that from Indeed. Thank you. Oh my god. Cucuk meo saya. Swaime. Berapa pertanyaannya sih, Pak? One more question. Oke, mau pilih pertanyaan nomor berapa? Oke, kita menuju ke nomor 1 deh ya. Oke, nomor 1. The best for last, let's say it's number 1. Ya, biar kamu jadi juara 1 di Miss Supranational. Yes? Amin. Menuju ke pertanyaan yang akan disampaikan oleh bingung Bapak jadi siapa Pak ya? Artis. Oh ya, ini adalah salah satu juri artis kita dari Black Eyed Peas. Wow. Will I am? Yeah, Will you are. Okay. Deng. You look more like LMFAO than Will I Am. Yes. A party rock anthem. Neo. LMFAO. Oh. Apa itu? Atau Shaggy. Keren. Hey, how are you today? Gigi? I'm good. I'm feeling so great. Okay, well, Gigi, actually, I never ask people to answer my question, Okay. but because today I'm a judge, so
to ask you a question. So, what number did you choose? Number one. One. Number one. Why you choose number one? Not number Because I zero. well, I don't think there is a choice for number 0. Is there? Any? No. Ayo makanya. Halo. Number one, yes. Yes. Are you ready? Yes. Hopefully I am. Oke. Jika Anda di hadapan semua pemimpin dunia, apa yang akan Anda bicarakan sebagai seorang spokesperson? Okay. Thank you. As I mentioned previously, I was talking about the equality of human resources. And if I had one day, was that one day, in front of all the highness and the people who was in charge, I would want them to give the right amount of factors that people needs, whether it's from the down profile, low profile, middle range, or even on the high profile. They need to have what they deserve. So I would want that. I want to see people happy with what they have consumed and what they have put out, because it can show that from ourselves, you know, when you give your all, you expect the same thing in return. So yes, I want them who did not feel that before to feel what I felt, to feel what I was about talking about. Thank you. Udah deh, ini nanti jadi ini bicara di apa namanya sidang PBB. Benar-benar, aduh keren banget kamu. Semuanya dengan begitu luar biasa. Body check, ya, terus habis itu catwalk check, terus habis itu apalagi ya, pokoknya semuanya check lah. Ya, Semuanya. semuanya. Ya, Oke. Kalau begitu, kalau misalnya semuanya udah oke, kira-kira sudah cocok atau belum untuk kita crowning? Sebelum kita crowning, kita kasih dulu tantangan dong. Oh iya. Seperti biasa, kita Baik. punya tantangan yang harus dilakukan, Gigi. Dan segmen ini yang adalah Tantangan karena Gigi adalah aktris, maka tantangannya adalah tes panggung sandiwara. Juli Wait, panggung. which is apa itu tantangannya, Kak? Pak, Dia tantangan semangat banget loh ditantang ya. oh, kita malah yang ditantang. Tanya dong. Volumenya aku naikin nih barusan. Oke. Ini kita semuanya sama-sama Jihan namanya ya. Ini ada Jihan Elmera, Jihan Almari, Jihan Almarhum. Pak masih hidup, Pak. Pak, almarhum dibaca doa, Pak, tadi habis maghrib, Pak. Oke, ya. Tantangannya ini anggap aja kita ini adalah casting director. Oh, oke. Ya. Jadi nanti kamu Kita akan atau kami? kita sama aja kalian Ya beda lah. Kalau kita sama Jihan. Oh ya. Kalau kami, aku ya. sama kamu. Kami adalah casting director, so jadi kamu harus acting. Jadi nanti kamu harus pilih nomor 1 sampai dengan 4. Nanti itu akan menentukan acting apa yang harus kamu lakukan. Jadi nanti kamu hanya akan boleh pilih 2 nanti ya. Oke. Pilih yang pertama dulu. Mau nomor berapa? Nomor 4. 3 deh, tadi belum kena tuh nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 tantangan actingnya sangat mudah. Benar. Ini menceritakan tentang seorang wanita yang durhaka terhadap suami, terus akhirnya kamu kena azab. Mudah ya, oke. Nggak ada di skenario. Serius, nggak ada di skenario ini, serius. Terus habis itu kena azab, jadi kamu ibaratnya kayak minta maaf sama suami Oh, iya, gitu, boleh. ya kan? Karena udah terlanjur kena azab gitu, oke? Siap? Oke. Ya, boleh deh. Sebentar. Dia bingung gimana ya kalau kena azab tuh. Aku sering denger sih, cuma aku belum pernah nonton. Tapi bohong, suka nyalain itu padahal stasiun TV itu. Bentar. Oke. Aku kasih background. Menangis, membayangkan. Aku butuh partner. Kak, sini Kak. Oh, Aku ada lawan nih. Kak, sini Kak.
Kakak mau jadi suami aku sini. Oh, Kita takut. Oke. aku kira yang kamu ajak mau jadi azabnya. Lagi bobo azabnya. Satu lagi aja. Ya udah, oke, aku coba nangis ya. Oke. 1, 2, 3. Kamera roll. Aksi. Mas. Maaf. Aku ngomong mas aja udah pengen ketawa. Maaf. Oke. Harus azab banget ya. Oke. Udah deh, nggak apa-apa deh. Nah, kita coba. Harus bisa. Ya. Enggak. Oke. Mas. Iya. Mas, tolong mas. Jangan ceraikan aku, mas. Aku tahu aku salah sama kamu. Tapi aku gak pernah bermaksud untuk melakukan hal itu, mas. Aku terpaksa, mas. Aduh, Roto, mana Roto? Tolong. Gila, penghayat dapat banget ya. Memang beda kalau seorang aktris itu yang acting memang beda banget. Ya, beda sama kita. Oke. Nomor 3 sudah diambil. Nomor berapa selanjutnya? 24. Oke, nomor 4 deh, balik ke 4 nih, nggak apa-apa. Oke. Nomor 4, aktingnya adalah berperan sebagai ibu-ibu yang ada di lingkungan kampung, yang ada di Jawa, ini lagi belanja dan ngomongin tetangganya yang kegap selingkuh. Oke, kita bantuin nggak apa-apa lah ya. Kita bantuin, karena memang hari-hari ibu-ibu belanja. Kita emang jeng, kita ngomongnya jeng ya. Kalau orang di kampung tuh ngomongnya jeng nggak sih? Apa sih kak ngomongnya? Kalau yang biasanya belanja saya. Mak ya? Saya. Iya, ini kalau dia memang panggilannya Mak. Bo. Oke. Jeng. Oh tadi ada yang sounding bilang jeng. Azab kita dibangun bilangnya jeng. Oke. Ya, bilangnya jeng. Ya udah. Versi agak ikutan aja kalau misalnya mau ngerumpi. Oke, jadi kita ceritanya lagi di pasar dulu, terus tiba-tiba kamu datang nyebarin gosip ya. Oke. Boleh. Ya. Kita pilih-pilih ini berapaan? Ini Piroseki ya Allah. Jeng, tahu nggak sih Jeng? Jeng, dengerin dulu. Gue punya cerita nih, tahu nggak sih tadi tuh ya? Tadi tuh tetangga sebelah, tahu kan? Sarwono, kita tahu kan? Katanya tuh dia tuh nyimpen ada siapa tuh si cewek-cewek yang kemarin datang tapi dibilang suruh ngumpetin itu, tahu nggak sih? Tahu lah. Lo tahu nggak? Kabur juga dibawa kami lari. Sama si sama itu, terus nggak tahu dia tuh si bini tuanya diapain, kayak ditinggal gitu aja. Ih kasihan ya ampun. Untung keluarga gue nggak kayak gitu ya kan. Dibuang di mana dia? Nggak tahu, kayaknya sih di kali sebelah, cuman nggak tahu juga itu udah kebawa arus apa belum. Mau dicari nggak sih atau dibiarin aja? Ember, makanya kita tuh ya kalau kemana-mana jangan pakai stocking jaring-jaring. Gimana kalau jadi kayak gitu? Kenapa nggak boleh pakai jaring-jaring? Ntar dikira mau ikut beauty pageant atau gimana? Ya enggak, itu kan menarik hawa nafsu kaum pria. Ya enggak dong. Emang iya itu bukannya buat mancing ikan? Beda lagi kalau yang itu. Oh beda lagi. Aduh maaf ya Cek, ya itu kepala gue lagi nggak di tempat. Aduh. Terus orang tuanya gimana itu, Cek? Emang orang tuanya masih ada? Kayaknya belum, udah nggak ada loh itu. Masa? Iya. Masa iya? Banyak orang tuanya itu ini juga. Bukannya dia itu adalah anak haram. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kamu so multi talented, keren banget, keren, oh my god. Thank you. Maaf tapi tadi aku belum siap nih. Harusnya kita bisa lebih kita bisa matengin dulu nih. Besok kita bikin acara teater gimana? Lecturer ya. Karena kamu sudah melewati tantangan-tantangan yang kita berikan dan juga pertanyaan-pertanyaan sudah dilimbas dengan sangat-sangat luar biasa. Itu artinya Anda layak untuk menjadi Miss Supranasional 2021.
dikit. Ini dulu. Oke, start good enough. Kemajuan nggak? Thank you Nggak. so much. Ini udah deh kayaknya. Aduh, ini rambut Oke. aku keringetan loh ini saking excitednya nih ngobrol sama kamu, Kak. Loh. This caption. Oke. Oh iya, ya Allah, sambil merem-merem gitu. Enak mas, enak mas. Apa? Kurang naik? Udah? Oke, udah. Yeah. Thank you. Nya mau mahkotai Jihan. Jihan Elmira Shadid. Sedih. Shadid bener nggak sih? Shadid? Bacanya gitu. Artinya apa? What I've heard katanya tuh artinya kuat, strong. Oh, strong. Yeah. Pantesan Jihan ini tahan banting ya. Uh-uh. Makanya hobinya tinju karena dia kuat. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ntar kalau misalnya macam-macam sama gitu. Benar. Nggak bercanda. Enggak. Jangan macam-macam ya, negara-negara yang mencurangi peserta-peserta dari Asia ini Ditinju ada. sama Gigi nanti ya. Ya. Kasihan kalian langsung berantakan langsung. Gila lu. Oke, baik Gigi, sekarang saatnya kamu untuk opnam sebelum nanti Betul. Oke. Kita- opnam. Encok Alright. nggak? Susah Pak, frame-nya Pak. Oke. Siap. Alright, udah. My body set. Oke. Jihan Elmira Shadid 20 Indonesia. Keren banget, keren banget. Udah siap lah ya untuk berlaga di ajang Oh, internasional. pasti aku yakin banget Blue Crown finally goes to Indonesia. Amin. Setelah almost, tapi sekali lagi Nyaris. almost is never enough. Almost. Ya, itu kan lagunya si ini Pak. Siapa ayo? Ariana Grande. Pinter. Jelas saya punya. Oke, Jihan, last ya. Harapan kamu apa nih? Harapan kamu apa? Terus pesan-pesan untuk pageant lover apa ini? Oke, mungkin pesan dulu ya untuk pageant lovers yang sabar-sabar dengan transformasi dan progres kita karena kita udah mempersiapkan banyak hal dan kita lagi mematangkan setiap aspek untuk kalian juga. So, please be patient and keep us positive with you guys being positive and you guys being safe and healthy because if you're healthy, we are so much even powerful because of you guys. And we are still motivated because of you. So always be great, be happy, be grateful, be positive at all times. And the key word is always positive and go with the flow because there's nothing wrong with being yourself in a positive way. So please stay hopeful and pray the best for us and for you guys as well. And God bless. God bless. Yay. Ya. Get and be yourself. Be angel. And be enjok but come back. Jangan enjok terus nanti capek. Ada di episode balik. Ji, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol seru nih malam hari Harapannya ini. belum. Harapannya apa? Harapannya Gigi kan tadi untuk Oh iya, pesan untuk oke, pageant oke. lover. Oh iya. Harapannya untuk Gigi sendiri apa nih? Nah, kalau harapan untuk, sorry Kak, tadi apa? Harapan untuk Gigi. Oke, harapan untuk Gigi pastinya kayak tadi Gigi udah cerita. I want to give the best, I want to show the best, dan ya pasti Gigi pengen bisa merealisasikan apa yang diinginkan juga dari industri, dari pageantry world Indonesia terutama. And PL Gigi pengen bisa fulfill apa yang mereka pengen dengan adanya Blue Crown di Indonesia yang pertama. So, please pray for us, pray for me, for the Blue Crown, and hopefully I can make you feel proud for us, for me, and also for Indonesia. Thank you. Amin. Amin ya Allah. Aminkan semoga cita-cita untuk mendapatkan Blue Crown ini biar nggak cuma perin-perinan aja ya. Kemarin kita sempat dibully tuh. Kemarin ya waktu Ayuma kok ada crownnya terus sama ya Gigi sama si Ayu Kayu pakai kertas ya. nyari replikanya susah. Kalau ada udah gue beli. Bapak yang penting ini adalah sebuah doa, intinya semoga Gigi benar-benar membawa Blue Crown untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin.
Amin. Oke, sekali lagi Gigi, thank you so much. Terima kasih Thank you, banyak. Kak. Makasih, hari ini seru banget. Banget, nggih. Yes, sehat-sehat Kak. God bless. Muah. See you soon. Ya, bye. Thank you. Aduh. Bye bye. Saya. Nah. Bye. Nah, ini nih teman-teman ya udah terjawab semua tantangan-tantangan dan juga pertanyaan-pertanyaan kepada Jihan Almira Cedit. Betul, gitu. ya. Kalian minta di off in komen, ya udah kita off in komen. Save gitu. live, habis ini kita save. Heeh. Apalagi? Doain kalau misalnya ada yang bikin replika crown untuk Miss International dan juga Miss Supranasional, kabarin aku ya. Ntar aku coba beli gitu. Soalnya susah nyari yang ini, cuy. Benar, ya. Bukan gimana-gimana. Kita udah maksimal untuk nyari ininya. Betul. Oh ya, kita juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Yayasan Putri Indonesia. Oh, betul sekali. Yang udah membuat semua ini menjadi nyata. Betul. Ya kan? Dari Ayuma, Ayusa, terus Jihan malam hari ini. Semoga nanti next kita masih ada kesempatan lagi sebelum mereka berangkat untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Betul. Amin, Pak Mega, ya. Pak Mega. Oh, atau kita wawancara sama Pak Mega aja. Oh, boleh. Ya pun Pak Mega udah lama gak ketemu ya. It must be fun kalau ngobrol sama Pak Mega nanti ya. Oke, Carla, oke. Ada yang mau request siapa lagi? Minggu depan next Carla, oke. Karisma Aura kapan? Hey, itu yang pertama, Zai. Oke. Karisma Aura udah ya, Bella udah. Nanti kita, pokoknya kalian kalau pengen request queen siapa gitu ya. Kita habisin queen-nya dulu, baru nanti national director-nya. Oh, bisa. International Queen juga ada yang sudah antri loh. Oh iya, bener banget. Nanti tungguin aja pokoknya di page Crown Warrior. Jadi buat kalian yang belum follow dong. Iya, Ya, tonton biar aja tetap gak cuma di bersama. follow. Ya, yaudah kalau begitu kita pamit dulu. Yuda Winata Hilton, Dan juga Rulita Bahar. Rulita Bahar. Nama aku kan supranasional banget, Ruli Oh, iya. Suprayugo. Ruli Suprayugo. Oh iya, ada Supra-supranya, Oke, asli oke. cuy. Yaudah. Kita pamit dulu. Terima kasih semuanya. Arigatou gozaimasu. Arigato, kapungka. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.